nggak terganggu sinyal ya. Dean lagi di mana? Lagi jalan, Bu. Oh ya. Oke, sudah ada 67 mahasiswa ya untuk hari ini. Suara saya putus-putus atau enggak? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Nah ya. Oke. Baik, langsung saja untuk pagi ini kita pertemuan pertama ya untuk kelas ABC. Nah, saya konfirmasi juga ya di sini ya. Untuk matematika teknik kemarin itu minggu lalu itu masih saya cek itu ada 4 kelas ya ABCD. Apa sekarang itu jadi ABC ya semuanya? Di kampusnya mahasiswa juga ketua kelas KM ada nggak sih untuk yang kelas D? Ada bukunya aja. Nggak ada ya, jadi oke, jadi udah untuk ABC aja. Baik, soalnya di kampus saya tadinya ABCD jadi ABC. Oke, berarti jelas ya ABC saja. Untuk pertemuan kali ini saya masih belum ke materi, tapi kita nanti akan ada review materi sedikit untuk materi prasyarat ya. Jadi kalau untuk matematika teknik 2 itu kan prasyaratnya adalah matematika teknik 1. Nah, jadi saya nanti minta bantuan teman-teman mahasiswa sejauh mana materi yang sudah disampaikan di matematika teknik 1. Nah, untuk matematika teknik 1 kemarin pengampunya siapa? Pak Najmudin. Pak Najmudin. Oke. Sekaligus nanti sampai mana ya materinya ya untuk Pak Najmudinnya. Jadi supaya nggak putus nanti kita sambung beberapa mungkin atau ada yang belum dijelaskan. Mungkin saya kalau tidak berpengaruh di matematika teknik 2-nya berarti saya tidak akan menjelaskan. Tapi kalau misalnya ada kaitannya berarti kan harus saya review kembali sedikit ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Jadi untuk hari ini saya masih ke kontrak perkuliahan dan pendahuluan. Oke, baik. Untuk semester ini, selamat datang di kelas saya, di kelas Matematika Teknik 2 ya. Kalau yang semester sebelumnya, ya waktu awal-awal kuliah, ketemu saya di Kimia Dasar ya. Nah, berarti sekarang kita ketemu di Matematika Teknik 2, dengan kode mata kuliah TMS 61632. Suara saya jelas kan ya, kalau misalnya agak putus atau gimana di ini ya, silakan langsung diomongkan aja ya kalau suara saya putus. Oke, Ya, Bu. kemudian untuk email yang saya gunakan, misal nanti ada kendala pengiriman tugas atau apa, mungkin ya bisa langsung ke email saya yang Unsika. Nah, untuk kelas, nah ini saya yang agak aneh di kelas A ya. Untuk 3 SKS, kalau misalnya kita lihat di hari Rabu, itu kan terlihat di situ bahwa 3 SKS kita itu 2,5 jam ya, 2,5 jam. Nah, tapi 2,5 jam itu nggak full kita 2,5 perkuliahan. Sebentar. Iya, sama. Sebentar, agak rame ya kayaknya ya. Dean mau kemana, Dean? Dean mau weekend kayaknya ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk jalan-jalan kemana tuh ya. Nah, untuk kelas B sama C itu 2,5 jam. Nah, tapi 2,5 jam kita itu mungkin nggak full 2,5 jam kita. Ya, video saya agak aneh ini kayaknya sebentar. Nah, nanti untuk 2,5 jamnya itu. Nah, untuk 2,5 jamnya nanti bisa saja saya 1,5 jam penjelasan gitu, kemudian dilanjutkan tugas, bisa seperti itu ya. Tapi saya untuk kelas yang A itu kan kepotong sholat Jumat ya sebetulnya ya. Sholat Jumat jam berapa sih sekarang? 12 lebih. Mulainya jam berapa 12, ya? 12 pas. 12 pas mulai. Nah, berarti kan itu nggak memungkinkan ya kalau kita pakai 2,5 jam sampai jam 12, nggak mungkin. Kemudian terjadwal di kampusnya sampai jam sekian, jam 11 lebih 10. Nah, gini aja, mungkin kita sepakati bersama
Jadi 2,5 jam kita kelas SKS ini ya, 2,5 jam tiap pertemuan itu tiap minggu. Mungkin kita batasi di 2 jam saja biar sama semua. Jadi nanti di kelas A itu di jam 11.30 mungkin berakhirnya. Atau kalau misal mau apakah bisa ya kelas ABC itu saya mampatkan di 2 kelas, mungkin nggak ya di hari Rabu? Nanti mungkin saya minta kesepakatan KM aja ya, nanti KM mungkin bisa diinfokan ke teman-teman mahasiswa yang lain. Jadi supaya nanti jadwal saya di teknik lingkungan mungkin nanti agak enak ngaturnya gitu ya. Jadi kalau bisa, misal ini kan kelas ABC, mungkin kita mampatkan di hari Rabu gitu, atau kalau misalnya nggak mau Rabu semua ya bisa aja di Rabu sama Jumat, tapi mungkin jamnya yang untuk hari Jumat kita agak maju sedikit gitu supaya bisa 2 jam tuh, 2 jam sampai 2,5 jam gitu lah ya, maksimal di 2,5 jam gitu ya. Jadi nanti saya mungkin minta keputusan KM itu paling lambat hari Selasa lah ya, Selasa. Oke, baik, itu untuk waktu ya, untuk waktu perkuliahan. Nah, kemudian untuk KM saya sudah dapat ya, ini KM-nya masing-masing kelas. Jadi nanti untuk terkait informasi atau apa saya sampaikan via KM. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran kita, yang pertama mahasiswa mampu menyelesaikan perhitungan matematika. Nah, yang akan kita pelajari untuk bab besarnya adalah deret Fourier, transformasi Z, transformasi Laplace, dan fungsi khusus. Nah, kemudian untuk yang kedua, kalau sudah memahami berarti harus bisa menyelesaikan perhitungannya ya. Jadi kalau misalnya nanti ada penyelesaian terkait matematika, baik itu melibatkan deret Fourier, transformasi Z, Laplace, dan fungsi khusus, nah nanti silakan harus bisa dasarnya di sini. Karena apa? Karena sebetulnya ada nanti di lanjutannya adalah di semester 6. Semester 6 itu ada sistem kendali, di mana sistem kendali itu materi dasarnya adalah Laplace gitu. Jadi mungkin yang ditekankan di sini itu kan ada 4 bab itu ya. Nah, 4 bab itu sama pentingnya, cuman yang paling dekat sekali irisannya nanti adalah transformasi Z dan Laplace. Irisannya ke arah mesin lebih sering digunakan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menyelesaikan persoalan bidang teknik dengan konsep perhitungan deret ataupun transformasi. Nah, kemudian mahasiswa mampu menerapkan ilmu matematikanya ya. Jadi nanti di tingkat lanjut itu pasti ada yang tadi saya bilang. Jadi matematika teknik 2 itu tidak lain adalah salah satu modal dasar untuk di mata kuliah sistem kendali. Nah, kalau yang untuk semester sekarang, sistem kendalinya dipegang oleh Pak Bobi. Jadi nggak tahu nanti tahun depan apakah sama atau tidak. Nah, untuk materi perkuliahan tadi ya, untuk transformasi Fourier kita akan mempelajari subbabnya adalah deret trigonometrik, deret Fourier, fungsi dengan periode 2L, 2P, kemudian ada integral Fourier. Nah, bila memungkinkan waktunya kita akan ke transformasi cosinus dan sinus Fourier. Kemudian untuk transformasi Z kita akan mempelajari dari definisinya, kemudian konvergensi, sifat-sifat inverse-nya, kemudian sedikit penerapan transformasi Z pada suatu fungsi diskrit, kemudian analisis respons sistem. Nah, mungkin ini penerapannya itu kita coba dekati di soal-soal teknik mesin gitu ya. Karena soal-soal yang transformasi Z itu biasanya umumnya ke arah teknik elektro gitu. Kemudian yang ketiga ada transformasi Laplace. Nah, di sini kita akan mempelajari definisinya dulu, kemudian inverse dari transform itu sendiri, kemudian turunannya, kemudian ada integral fungsi dan penerapannya pada suatu persamaan diferensial. Nah, kemudian yang keempat adalah fungsi-fungsi khusus. Nah, fungsi khusus ini nggak sering ya untuk penggunaannya, sebetulnya nggak terlalu sering. Cuman kita harus paham konsep dasarnya, apa itu fungsi gamma, beta, error, ataupun fungsi Bessel. Nah, biasanya sih fungsi khusus ini nggak nyampe ya. Kalau di elektro kemarin juga fungsi khusus itu hanya sekedar penjelasan satu pertemuan singkat saya rasa. Nah, jadi nanti kita lihat saja untuk fungsi khusus apakah kita sampai ke arah sana. Yang jelas untuk yang transform Z dan transformasi Laplace, nah itu yang wajib kita pelajari.
Nah, untuk referensi pembelajaran, referensi utama ada buku Erwin Kreyszig. Saya rasa untuk Pak Najmudin, Matematika Teknik 1 juga menggunakan Kreyszig ya. Jadi kita akan gunakan Kreyszig dan Stroth. Ini adalah buku referensi utama kita. Nah, Kreyszig dan Stroth sendiri, apakah ada versi Indonesianya atau terjemahannya? Terjemahannya ada, cuman tidak selengkap versi e-booknya gitu ya, e-book aslinya yang dalam bahasa Inggris. Jadi silakan kalau misalnya yang mau membaca terjemahan atau membaca e-book aslinya boleh. Kemudian ada referensi pendukungnya, ada bukunya Anton, dia terkait elementary linear algebra gitu ya. Jadi ini sekedar pendukung ya, sekedar pendukung. Kenapa? Karena kalau di bukunya Anton ini dia itu subbab atau sub-subbabnya itu kurang terperinci seperti Kreyszig atau Stroth. Jadi kenapa saya menggunakan referensi utamanya Kreyszig dan Stroth, karena memang bukunya itu lebih enak dipelajari dan memudahkan gitu ya dibanding yang lainnya. Kemudian ada miliknya James, kalau ini advance-nya gitu ya, cuman nggak terlalu menarik juga, masih enak Kreyszig dan Stroth. Kemudian ada Matematika Teknik versi terjemahan, bukan terjemahan ya, kalau ini memang bahasa Indonesia. Nah, ini juga silakan digunakan. Ini adalah Matematika Teknik untuk perguruan tinggi katanya gitu ya. Nah, kemudian ada aplikasi matematika juga, itu punya UGM Press. Jadi ini adalah beberapa empat referensi pendukung. Jadi utamanya si Kreyszig dan Stroth. Kalau misalnya mau cari buku nanti atau nggak perlu beli ya, kalau saya rasa ini cukup kalau ada di perpustakaan boleh aja dibaca gitu ya, yang versi terjemahan ataupun e-book. Kalau e-book bisa langsung di-download ya. Oke, di-download ya tetap yang dulu pernah saya bilang ada Bookfy ya, bookfy.org atau .net. Nah, di googling aja Bookfy. Nah, nanti silakan bisa download buku apapun di sana. Kemudian untuk strategi pembelajaran selalu ya pasti kita akan ada paparan. Nah, kemudian karena dari semester lalu itu kan ada sistem penilaian baru, yaitu pembelajarannya berbasis proses, jadi OBE kan ya, pembelajarannya dengan menggunakan OBE. Nah, maka di sini itu proses yang memiliki persentase yang paling tinggi, sehingga di sini itu nanti saya akan jelaskan proses itu apa saja ya. Nah, karena proses itu adalah mempunyai nilai yang sangat tinggi, maka di sini itu keaktifan di kelasnya ketika kita meeting seperti ini itu sekaligus menjadi poin plus untuk masing-masing mahasiswa ya. Jadi keaktifan di kelas, kemudian ketika terhadap tugas ataupun misal saya akan menanyakan terhadap beberapa soal, nah itu misal ada mahasiswa yang menjawab atau seperti apa, nah itu maka akan masuk ke salah satu komponen nilai proses gitu. Nah, selain itu pun nanti ada proses itu pasti meliputi keseluruhan ya, tugas kuis itu juga bisa masuk proses kehadiran, keaktifan dan lain sebagainya. Nah, di sini selain ada itu selalu ada ujian ya, ujian berarti kita ada 2 kali ujian di pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16, ada UTS dan ada UAS. Nah, kemudian terkait yang tadi saya jelaskan di proses, nah itu adalah sistem evaluasi yang baru untuk semester lalu ya, udah mulai diterapkan di semester ganjil. Nah, ada 50% evaluasi kita itu berasal dari proses, salah satunya yang apa sih yang ada di proses. Nah, di proses itu ada komponen siksi namanya. Nah, siksi itu meliputi apa saja, nanti saya akan nah ini ada hyperlink, boleh saya akan tampilkan ya. Nah, ini untuk panduan penilaian baru ya. Jadi karena ini kita menerapkan OBE, penilaian berbasis proses atau yang disingkat OBE ya. Nah, itu outcome based education. Nah, ini ya outcome based-nya apa saja. Nah, ini ada salah satunya yang dalam siksi itu. Oke, nah outcome based education. Jadi mata kuliah teorinya itu kita kan proses 50%, tugas 10%, UTS 15%, UAS-nya 25%. Nah, untuk penilaian proses sendiri itu meliputi 6C ya, atau C disebutnya. Ada critical thinking,
Kemudian ada collaboration, ada communication, kemudian ada creative thinking, kemudian ada compassion, dan ada computational logic. Nah, masing-masing komponen tersebut itu ada penjabarannya ya. Jadi nanti saya akan mengambilnya dari mana, yaitu dari diskusi, dari pertemuan gitu ya. Jadi ada beberapa banyak kategorinya dalam 6 komponen tersebut. Nah, ini saya harapkan semoga saya minta bantuan peran aktif mahasiswa juga ya dalam kelas, sehingga ketika saya menilai dalam proses atau siksi ini tidak akan terlalu kesulitan. Oke, saya kembali ke presentasi saya. Ini kelihatan nggak sih PDF saya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Nah, sekarang udah balik ke PowerPoint kan ya? Belum. Bener nggak? Belum, Bu. Oh, belum, masih PDF. Masih yang kata sistem evaluasi, Bu. Masih stuck, Bu. Oh, tadi berarti nggak kelihatan PDF-nya? Enggak. Enggak, Bu, yang komponen C-nya itu enggak kelihatan juga. 6C-nya cuma ngebayang. Oh gitu. Wah, luar biasa ya. Ya udahlah, nggak masalah. Yang penting tadi di komponen 6C tadi ada hyperlink, sebetulnya ada PDF-nya. Jadi ya udahlah. Mau ditampilkan atau gimana? Saya stop share dulu nih. Boleh lah ya, saya tampilkan aja daripada hyperlinknya nggak kebuka ya. Sebentar. Ini lagi di mana, kosan atau di rumah nih? Kalau Dean jelas di jalan. Rumah, Bu, nggak boleh kemana-mana, Bu. Rumah, Bu. Dian Iya, dong. Bader. Ini Dean tuh ya, nggak tertib nih. Dian Dari bader. lagi. Aduh, PDF sama. Pakai masker, Dian. Ya, nanti dulu ya. Sebentar ya. Sambil nunggu PDF saya, mungkin boleh dibuka e-kampusnya ya. Jadi silakan isi kehadiran di e-kampus. Jadi saya buka waktu pengisian kehadiran itu 30 menit sebelum sampai 60 menit sesudah. Jadi untuk realisasi tanggal juga sudah sesuai ya. Jadi kita coba pakai e-kampus sih semuanya ya. Kita coba. Tapi tetap saya backup di Google Classroom ya. Khawatir e-kampusnya agak nggak benar, jadi ketika kita tugas gitu ya, tugas mungkin coba dikumpulkan di e-kampus dan di Google Classroom. Coba mungkin dimulai dari yang hari ini. Jadi mohon maaf, hari ini saya akan memberikan sedikit tugas prasyarat gitu ya. Jadi saya ingin tahu sampai mana kemarin matematika teknik 1-nya. Absen Bu, izin tanya Bu. Boleh, silakan Afan. Apaan dulu deh. Iya Bu, itu untuk absen gagal Bu. Gagal. Ya soalnya nggak sesuai dengan itunya jadwalnya. Oh sudah, saya padahal sudah setting realisasinya. Emang? Masih nggak bisa ya? Kalau masih nggak bisa, berarti ini aja, saya minta bantuan KM kelas ABC ya, berarti ya yang nggak hadir saja yang silakan dilaporkan ke saya. Jadi nanti saya akan klik manual kehadiran, karena tadi itu kalau di settingan saya sesuaikan tanggal realisasinya. Jadi saya kira bisa mahasiswa masuk, enggak ya? Nggak bisa masuk ya kehadirannya ya. Gitu ya, Van, saya minta bantuan itu. Oke, jadi untuk yang komponen proses tadi itu salah satunya meliputi siksi. Jadi kenapa ada siksi? Nah, sebetulnya ini itu
kenapa sih tiba-tiba muncul nilai proses? Mungkin waktu semester 1 juga sempat menanyakan itu ya, mana kemarin gimana? Waktu melihat nilai di kampus gimana? Kan baru tuh proses ya. Nah, jadi mungkin sebagian mahasiswa mungkin ya, atau semua mahasiswa mungkin bertanya-tanya kenapa kok ada proses, mungkin belum dijelaskan yang kemarin. Jadi mungkin sambil saya jelaskan ya sekarang ya. Jadi komponen proses itu melibatkan yaitu tadi ya, ada critical thinking, collaboration, communication, creative thinking, compassion, dan computational logic. Nah, kenapa sih kok ada penilaian 6C ini atau meliputi komponen proses ini? Karena itu tidak lain adalah anjuran untuk yang terdapat di dalam salah satu IKU perguruan tinggi. Jadi kalau misalnya menyesuaikan IKU itu kan jadi sistem pembelajaran itu semua diatur ya, nggak hanya pembelajaran saja, semua yang ada di perguruan tinggi itu pun semuanya berdasarkan IKU. Jadi untuk mencapai IKU tersebut, nah salah satunya kita harus menerapkan suatu pembelajaran berbasis suara atau outcome based education. Nah, salah satunya bisa kita melihat dari komponen proses. Nah, komponen prosesnya itu yang tadi ada 6C tadi. Nah, di 6C itu ada macam-macam kategori. Jadi, macam-macam kategori ini yang nantinya sebagai acuan untuk dosen pengampu dalam menilai masing-masing mahasiswa gitu ya. Nah, tentunya mungkin agak kesulitan kita, karena kalau misalnya mahasiswa itu kan banyak ya, 1 MK aja bisa berapa puluh mahasiswa. Nah, mungkin bantuan mahasiswa dalam keaktifan di kelas ataupun nanti di tugas dan lain sebagainya, nah itu yang mungkin akan membantu dalam memasukkan di nilai komponen tersebut, komponen 6C tersebut gitu ya. Jadi saya harapkan partisipasi aktif dari mahasiswa dalam setiap proses pembelajaran kita gitu, supaya penilaian di prosesnya pun besar, karena proses itu meliputi tadi 50% kan ya, 50%. Itu kehadiran masuk mana? Kalau saya kehadiran saya masukkan ke dalam komponen proses ya. Karena apa? Karena itu kan bisa salah satu dari masing-masing penjabaran komponen tadi masuk ke dalam situ. Nah, baik, saya akan lanjutkan lagi ke kontrak kita. Oke. Nah, saya balik ke sini ya berarti ya. Nah, jadi silakan dimaksimalkan ketika diproses ya, karena proses kita 50%. Nah, kemudian ada UAS sekarang 25%, UTS-nya 15%, kemudian di tugas ada poin 10%. Nah, tugas di sini berarti saya murni untuk menilai tugas ya, tugas individu ataupun tugas kelompok, saya melihat di sini, di komponen 10%-nya ini. Kemudian kalau ada keterlambatan dan lain sebagainya, berarti bisa berupa pengurangan. Nah, itu juga pasti akan berpengaruh kan di prosesnya, karena kedisiplinan itu pun juga akan masuk ke dalam komponen proses gitu. Jadi saya harapkan partisipasinya ya untuk 1 semester ke depan. Nah, kemudian itu untuk sistem evaluasi. Kemudian untuk rentang nilai akhir kita sudah mengikuti panduan universitas ya, jadi semuanya sudah menggunakan A, A-, B+, B, B- gitu ya, jadi lebih berwarna. Kalau dulu kan cuma A, B, C, D, E gitu ya, kurang berwarna ya. Untuk rentang penilaiannya juga terlalu jauh. Nah, kalau untuk rentang nilai yang sekarang itu sebetulnya menurut saya sangat menguntungkan di mahasiswa juga, karena bisa jadi nilainya itu harusnya B+ gitu ya, kalau dulu mungkin sebatas B gitu ya. Itu untuk di rentang nilai kita. Nah, kemudian ini ada sedikit hal yang mungkin nanti membantu teman-teman ketika selama mempelajari matematika teknik ini. Jadi saya harapkan ketika kita masuk kelas itu paling tidak sudah memahami dulu atau mempelajari dulu dari referensi yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kemudian karena ini matematik, jadi kalau matematik itu kan identik dengan banyak kasus ya, banyak kasus-kasus
soal. Jadi di mana soal-soal itu pun memiliki penyelesaian yang mungkin caranya bisa berbeda-beda. Jadi saya harapkan di sini untuk mungkin lebih mempelajari dan lebih banyak latihan soal gitu. Nah, kan itu ada di poin 5 ya, don't memorize gitu ya. Jadi jangan hanya mengingat, tapi kita harus, kalau mengingat itu saya yakin sekarang diingat mungkin satu hari berikutnya masih paham gitu ya, masih mengingat. Tapi kan untuk 1 minggu ke depan atau bahkan 1 tahun ke depan mungkin itu tidak akan diingat lagi gitu ya kalau untuk mengingat. Sehingga di sini kita harus betul-betul memahami suatu konsepnya gitu. Jadi kalau kita paham konsep, saya rasa mau itu 1 tahun 2 tahun, nah selama paham konsepnya pasti akan terus bisa gitu ya, terus paham dan terus bisa. Jadi tidak hanya ingat saja. Oke, kemudian sering latihan soal gitu ya. Jadi mungkin di sini di matematika teknik akan berbeda sedikit dengan yang kimia dulu. Kalau kimia mungkin latihannya tidak sesering itu. Mungkin di sini saya akan tiap minggu saya akan memberikan latihan soal gitu ya. Nah, sebisa mungkin di dalam 2,5 jam itu kita akan bahas juga. Jadi misal sekarang ada latihan soal, berarti ketika kita ketemu lagi, nah nanti kita akan bahas mungkin setengah jam di awal gitu ya. Oke, kemudian untuk perkuliahan karena kita masih daring ya, jadi kalau misalnya memang nggak ada kendala sinyal, saya minta bantuan untuk on cam. Kalau misalnya kendala dengan sinyal, silakan off cam, nggak masalah. Kemudian untuk toleransi kehadiran, baiknya sih 15 menit ya. Kalau misal lebih dari itu, boleh saja sih kalau mau ikut di kelas yang berikutnya gitu. Kemudian kehadiran sesuai dengan syarat ya, harus 75% untuk mengikuti UAS. Kemudian penyerahan tugas pasti harus tepat waktu. Kalau misal terlambat ya pasti ada resiko pengurangan nilai gitu aja ya. Kemudian susulan UTS UAS, nah itu kalau di aturan sih harusnya nggak bisa ya, kecuali yang rawat inap. Kemudian kecurangan ya pasti ada sanksi lah ya. Cuman kalau di sini kecurangan saya nggak bisa melihat mahasiswa mencontek, kecuali mungkin nanti kita ujiannya kita on cam gitu ya. Tapi kalau on cam itu siapa tahu ada beberapa yang nggak bisa. Nah itu saya khawatir seperti itu. Jadi dilihat nanti aja ya UTS UAS-nya apakah kita memungkinkan on cam sehingga saya bisa melihat misal Walif contekan sama Dean gitu ya. Tapi nggak kelihatan juga ya sebetulnya ya. Oke, kemudian untuk yang tidak mengikuti kelas atau izin dan lain sebagainya, silakan disampaikan ke KM gitu ya. Kalau ada pertanyaan pun silakan disampaikan ke KM, tapi apabila memang itu harus ditanyakan langsung ke saya, silakan boleh japri ke saya. Jadi kalau misal nggak jelas materi atau seperti apa ya, mungkin nggak enak ke KM, boleh langsung aja ke saya, cuman mungkin nggak terlalu fast respon gitu ya, tapi insya Allah dibalas gitu. Kemudian, nah ini, jadi karena kita sudah ada e-kampus, jadi saya sebetulnya untuk semester ini tuh pingin semuanya di e-kampus gitu, pingin coba di e-kampus semuanya, karena yang kemarin itu saya masih terbatas di kehadiran sama saya share materi itu pakai e-kampus, tapi untuk tugas kemarin tuh saya masih pakai, semester lalu ya saya masih pakai di Google Classroom, cuman saya nggak terlalu paham nanti apakah tugas itu ke downloadnya itu datanya semuanya bisa kepindah ke saya, terus saya melihatnya lebih enak, lebih memudahkan atau tidak dibanding Classroom. Nah, maka saya minta bantuan teman-teman mahasiswa di sini, kita tetap gunakan e-kampus dan kita juga tetap gunakan Google Class. Jadi itu Google Class-nya, jadi silakan yang mau join ke Google Class-nya, di situ ada kode kelasnya. Nah, saya minta bantuan untuk merubah format namanya, jadi kelasnya dulu, jadi misal siapa tadi, Avan kelas C gitu ya, jadi C_Avan, nah sama kayak yang sekarang digunakan Avan di nama ini ya, nah itu seperti itu ya semuanya, Walif gitu dan lain sebagainya. Nanti semua teman-teman mahasiswa silakan. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan ketika saya menginput nilai nanti di e-kampus gitu ya, karena nggak usah repot cari kelas gitu, khawatir misal gini, misal ada yang terdaftar di kelas A gitu ya, tapi ikutnya di kelas C, boleh-boleh aja, tapi kan nanti input nilai tetap di kelas A ya. Nah itu untuk memudahkan saya juga. Nah jadi kalau misalnya sekarang yang sudah join di Google Classroom, nah nanti saya akan share materi, saya akan coba share materi di e-kampus dan Google Class gitu ya. Jadi boleh silakan join dari sekarang, silakan. Sudah, mungkin bisa di screenshot atau seperti apa?
Maaf Siapa Bu, tuh? mau nanya Bu, saya Firman Bu. Mm-mm. Itu kan kalau di Google Classroom itu kan dia ganti nama kan ke semuanya Bu. Ke Gimana misalkan gimana? kalau Google Classroom itu kan ganti nama ke semuanya Bu, ke kelas Mm-mm. lain juga Bu. Ke MK lain itu nggak masalah Bu. Oh Nah iya Bu, ya, ke MK lain M juga Bu kena Bu. oh iya MK lain kena ya? Kena Bu. Oh iya. Masa sih? Kena Bu, soalnya kan Oh iya sih. dia makin nama Bu. Ya itu Satu nama di akun awal Google, ya. Bu. Kena satu, Oh kena semua. iya sih benar itu nama di awal ya soalnya ya. Gimana ya? Berarti usahakan ini nanti ikut kelasnya. Oh iya kan kita nanti mau bagi di ya udahlah nggak apa-apa lah ya kalau misal oke, kalau kalau misal dibalik gitu mungkin nggak? Atau gini aja deh, nggak usah pakai kelas tapi pakai NPM. Mungkin nggak? Mungkin, Bu. Mungkin ya, boleh. Jadi saya minta bantuan teman-teman mahasiswa. Mungkin nanti nggak usah pakai kelas tapi pakai NPM di awal gitu ya. NPM-nya boleh komplit aja lah daripada nanti beda-beda. Komplit aja ya, karena di situ kan biar memudahkan juga ya. Nanti untuk yang angkatan atas kan kayak saya bisa melihat dari kode di awal. Oke, boleh. Jadi silakan pakai NPM underscore nama lengkap atau spasi nama lengkap juga nggak apa-apa. Oke, jadi itu untuk penamaan ya, untuk format penamaan. Kemudian, nah ini. Jadi kalau matematik itu kan cenderung membosankan gitu ya. Nah, jadi saya khawatirnya itu kalau 2,5 jam full ngelihat saya ngomong aja itu khawatir seperti didongengin gitu ya. Jadi pengantar tidur bukan jadi pengantar belajar gitu. Nah, jadi nanti makanya saya butuh bantuan mahasiswa mungkin 30 menit awal kita akan coba bahas materi tugas gitu ya, bahas tugas, kemudian baru kita ke materi atau nanti boleh dibalik juga boleh. Jadi jangan sampai seperti itu gitu ya, jangan sampai seperti gambar-gambar saya di slide ini gitu. Jadi seperti ini mungkin, nah itu baru boleh gitu ya. Nah jadi gitulah. Jadi jangan sampai nggak semangat ya untuk belajar matematik. Oke, nah ini review materi prasyarat. Nah ini tugas awal yang saya berikan ke teman-teman mahasiswa. Nah, gimana ya? Saya sambil tanya dulu deh untuk yang matematika teknik 1 kemarin yang dibahas apa saja ya, masih ingat kan ya? Kalau nggak ingat saya bilang ke Pak Najmudin nih, nggak semua mahasiswa nggak ingat nih Pak. Oke, apa aja materinya? Apa aja nih? Saya tanya ke siapa nih ya? Matrix, Bu. Matrix, oke, Matrix masuk ya. Matrix kemarin sampai ke eigen nggak? Sampai cari ke nilai eigen, vektor eigen? Enggak, Bu. Nggak sampai. Berarti kalau di sini mungkin kalau misal saya masih dari matriks di atas tunjukkan. Oh, kalau matriksnya aja masih bisa ya. Vektor kemarin masuk ya. Apa aja selain matriks sama vektor? Deret, Ibu. Apa? Deret fungsi. Deret fungsi, terus? Herjuno? Deret foye, Bu. Sistem pengujian, Ibu, kayak uji akar, uji ya. Oke, siap. uji rasio. Jadi transformasi, Bu. Gimana? Transformasi apa? Itu Bu, Laplace. Loh, serius? Laplace-nya udah? Ini di Google Classroom-nya Pak Najmudin ada Bu materinya. Kemarin disampaikan nggak? Itu belum Bu. Cuma dikasih link video, Bu. Kan dikasih link videonya doang, Bu. Dijelasin kalau itu. Oke, siap. Berarti belum ya. Nah, jadi nanti berarti saya menjelaskan Laplace-nya ya. Jadi di sini vektor udah, matriks udah, kemudian untuk pengujian tadi ya deret gitu ya. Deret udah, pengujian akar gitu-gitu udah ya Herjuno ya berarti ya. Nah, mungkin nanti saya butuh bantuan siapa yang rajin ya, Herjuno atau siapa, boleh disampaikan ke saya bab besarnya apa saja yang sudah
diajarkan kemarin di matematika teknik 1 ya, supaya kita nggak putus gitu untuk ke matematika teknik 2-nya. Jadi nanti saya larinya ke deret dulu mungkin kan, ke mana tadi, foyer dulu ya, ke deret dulu. Baru nanti Laplace itu saya akan jelaskan setelah UTS, tapi bila mungkin kita sedikit bisa lebih cepat, berarti bisa ke foyer, bisa ke Laplace sebelum UTS juga. Gitu. Saya nanti minta bantuan siapapun mahasiswa yang boleh aja ya langsung japri ke saya. Jadi materinya itu sampai sini untuk matek 1 ini gitu ya. Boleh silakan dijelaskan ke saya. Nah, ini ada review materi prasyarat. Nah, ini itu waktu dulu saya mengajar di mesin angkatan berapa ya berarti? Saya mengajar 2019 untuk ini, berarti angkatan agak lama ya. Nah, itu pernah saya mengajar matematika teknik itu di elektro dan di mesin. Nah, ini kurang lebih materi-materi yang sudah saya sampaikan pada saat itu. Nah, jadi mungkin untuk belajar aja ya, jadi jangan sampai terbebani gitu ya. Ini kan review materi prasyarat, tapi kok soalnya belum pernah diajarkan atau seperti apa. Nah, saya cuman pingin mengetahui mahasiswa sampai mana pahamnya. Jadi kalau misal nanti ada yang nggak paham atau seperti apa, nggak perlu ditulis aja di nomornya gitu. Mungkin kemarin di matematika 1 belum disampaikan atau seperti apa gitu ya. Atau kalau misalnya mau mencoba, boleh di situ gitu ya. Jadi ini bukan saya mengambil nilai yang seperti apa, tapi kalau mahasiswa sudah mengerjakan prasyarat ini, gitu ya, ada poin memang ya di proses, tapi tidak saya menilai, oh ini betul, oh ini salah, tidak seperti itu, gitu ya. Jadi silakan dikerjakan semampunya, sebisanya, gitu. Jadi di sini ada 9 soal, di mana, nah ini yang soal nomor 1, yang ini 1 sampai 5, ini adalah matriks ya, matriks, kemudian ada di situ juga vektor. Nah, ini itu pada saat itu UTS-nya gitu ya. Nah, UAS-nya, nah ini UAS-nya itu mulai dari ke ekspansi gitu ya, ekspansi sinus kosinus dan lain sebagainya. Ini untuk ke parsial sih sebetulnya. Gitu. Nah, jadi nanti silakan dikerjakan. Udah saya buat penugasan di e-kampusnya, tapi belum saya buat penugasan di classroom. Jadi untuk pengumpulannya kapan? Pengumpulannya di Selasa malam ya, Selasa 2359. Nah, tapi untuk merefresh mungkin mau kita coba boleh loh. Atau ada yang bersedia mengerjakan juga, saya malah senang. Gitu. Tapi matriks masih ingat kan ya? Matriks transpose gitu-gitu masih ingat ya? Matriks identitas. Nah, curiga nih, karena libur Bu, jadi nggak ingat. Oke, jadi kalau misalnya lupa, gimana ya? Kalau misalnya lupa, mau saya bahas atau langsung ditugaskan? Langsung tugas, ini sih cuman tugas, jangan terbebani ya, jadi intinya ini cuman tugas apa ya, tugas awal aja sebagai, supaya saya tahu sampai mana paham atau tidaknya gitu. Kalau ini aja deh, saya coba untuk menyelesaikan di 1B. Coba ada yang bisa nggak? 1B itu kan ada matriks K, L, dan M gitu ya. Nah, silakan ditunjukkan ketika K transpose dikalikan dot K, kemudian L dot M transpose gitu ya. Kemudian diminta untuk membuktikan identitas ini, tapi nggak usah pakai pembuktian identitas. Coba untuk ini aja dulu. Nah, ini dulu coba. Ada yang mau mencoba? Ada yang mau coba nggak? Masa saya yang coba? Coba yuk. Pemanasan dikit lah sebelum ke matematika teknik 2 ya. Mana kursor saya? Oke. Coba sih kalau ke transpose gimana? Rido Bu bisa tuh. Yang baris Kenapa? ini kolom Bu. Iya, kenapa? Siapa sih tadi?
Siapa yang coba Kenapa? ke transpose dot K? Nah, yuk kita selesaikan, coba yuk. Gimana kalau mau mentranspose? Kalau Gimana? transpose itu yang baris dijadiin kolom Transpose bukan? itu, iya betul. Berarti di sini kan Iya. kolom saya jadi baris ya. 6, aduh, Kenapa? iya, tulisan saya gimana? Sebentar. Kuliah. Iya. Sebentar ya. Ini kegeser. 6, 10, kemudian minus 10. Kemudian di sini saya punya apa? Minus 2, minus 3 dengan 5. Kemudian minus 2, 1, 1 gitu kan ya. Kemudian dikalikan dengan apa dot K-nya ya. K-nya berarti tetap 6, 10, minus 10. Kemudian minus 2, minus 3, 5. Kemudian minus 2, 1, 1. Nah, yuk. Gimana berarti? 6 kali 6, 36, 36, 10 kali 10 gitu ya. Nah, itu silakan berarti baris dikalikan kolom kan. Udah tinggal diselesaikan aja kan ya. Nggak terlalu susah ya untuk K transpose ya. Kemudian tinggal diselesaikan sih kalau ini ya. Mana sih kursornya? Ini ya. Berarti ada 36 ditambah 100 ditambah 100. Ya, minus ya. Kemudian ya sempit ya. Kemudian saya pakai yang bawahnya boleh ya. Berarti berapa nih? Minus 12, terus minus 30, minus 50. Yang bawahnya lagi minus 12, berapa? 10 plus 10 ya. Minus 10, ini plus 10. Nah, di sini berarti minus 12, minus 30, minus 50. Kemudian ada lagi di sini 4, ya kan? Minus 2 kali minus 2, 4 ya. 4 ditambah 9 ditambah 25. Nah, kemudian di sini berarti 4 minus 3 dengan plus 5 ya. Kemudian di sini ada minus 12 ditambah 10 dikurang 10. Ya, jelek. Kemudian di sini ada 4 minus 3, semoga masih kebaca ya, ditambah 5. Kemudian di sini 4 ditambah 1 ditambah 1. Coba kita jumlahkan, berarti di sini saya punya nilainya adalah 236. Kemudian minus 12, minus 30 dan minus 50, berarti kita punya minus 92. Di sini kita punya minus 12 ya, ini kan habis ya. Kemudian di sini kita punya minus 92. Kemudian di sini kita punya berapa nilainya? 38 ya. 25 tambah 9. Benar ya, 38. Kemudian 4 kurang 3 tambah 1, berarti kita punya 6 di sini. Ini pun juga habis, berarti saya punya di sini adalah minus 12. 4 kurang 3, 1, berarti 6 ya. Kemudian di sini saya juga punya nilainya adalah 6. Udah, masih gampang. Kalau yang nomor 2A, ya saya cuma ambil satu yang ini ya. 2A ini adalah matrix in modeling network. Jadi biasanya model-model matrix seperti ini itu bisa kita gunakan di kasus jaringan listrik gitu ya. Jadi ada di sini misal suatu salah satu aplikasi matrix bisa kita gunakan untuk mengkarakterisasi koneksi dalam suatu jaringan listrik. Nah, di sini kita bisa gambarkan dalam nodal incident matrix. Jadi di sini ada matriksnya adalah A ya, di mana identitasnya adalah AJK. Nah, katanya plus 1, bernilai plus 1 itu jika cabang angkanya keluar dari titik. Kalau minus 1 itu jika masuk ya. Nah, kalau misalnya 0 itu apa? 0 itu jika tidak bersinggungan sama sekali. Nah, berarti kita bisa membuat matriks dari kasus ini untuk jaringan dengan bentuk seperti yang ada di dalam gambar. Nah, kira-kira gimana selesainya di situ? Itu ada berapa banyak nodenya. Ini ada yang dilingkari itu nodenya ya. Jadi itu bisa kita
seperti kita umpamakan suatu baris gitu ya. Jadi ada 5. Nah, kemudian di situ ada cabang kan ya. Ada ini nih branch-nya ini kan, titik cabangnya ya, ke arah mana gitu cabangnya. Nah, di situ sampai 9, berarti kita kasih dia kolom ada 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Nah, maksudnya gimana? Nah, ketika di titik 1 ini, yang bersinggungan langsung siapa? Di yang 1. Yang di 1 yang bersinggungan langsung adalah 1, 8, dan 9 gitu ya. Berarti untuk yang lainnya berarti kita kasih nilai berapa? Kasih nilai 0, tidak bersinggungan sama sekali. Yang bersinggungan hanya di 8 dan 9. Itu kan kayak mainan aja ya. Yang masuk berarti nilainya adalah -1. Yang keluar berarti nilainya +1. Oke. Ini masuk berarti yang di sini juga -1 ya untuk yang 8. Nah, untuk yang 9 berarti +1. Oke. Berarti untuk yang kedua bagaimana? Ada yang mau bantu saya? Nggak ada yang mau bantu nih. 2 sama 7. Oke, boleh. Fitra, yang 2 berarti ada apa? 271 ya, Fitra ya. Oke, berarti yang lainnya 0 ya. 271 di yang 1 dan semuanya ya. 127 itu semuanya keluar, berarti 127 kita kasih nilai adalah +1 ya. +1. Oke, +1. Yang lainnya berarti 0. Kemudian di nomor 3 ya, di nomor 3 itu yang bersinggungan ada 4 ya, 2, 4, 5, dan 6. Yang masuk itu 2 dan 4. Berarti 2 dan 4 nilainya adalah -1. Oke, -1. Yang 5 dan 6, oke. Salah ya. Salah. 2 dan 5, sorry. 2 dan 5. Nah, 4-nya mau positif ya. Gitu ya, Fitrah ya. Yang keempat berarti yang 4 itu hanya ada 3, 4, dan 5. 3, 4, dan 5. Yang masuk itu cuman yang 4 ya. Yang masuk cuman yang 4. Berarti yang masuk kita kasih nilai -1. -1. Berarti 3-nya +1. 5-nya juga +1. Nah, kemudian yang di 5 ini ada banyak, ada 5, 3, 5, ada 6 ya, 3, 5, 6, 8, dan 7. Semuanya masuk kecuali 8. Berarti yang 8-nya sendiri adalah yang +1. Nah, ini di 8 +1. Yang 3, 5, 6, dan 9 berarti -1. 3, 5, 6, 3, 5, 6. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan matriks. Jadi untuk memudahkan, misal si jaringan ini akan digunakan untuk apalagi, misal pengalinya ada lagi jaringan lagi atau seperti apa gitu ya. Jadi untuk mengkarakterisasi koneksinya. Tuh. Nah, nanti sambil dicoba mungkin. Nah, untuk matriks sampai determinan kemarin ya. Kalau sampai determinan, berarti kita bisa selesaikan ini ekspansi Laplace atau pakai metode Cio mungkin ya. Nah, itu nanti boleh sambil diselesaikan ya. Untuk eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan kemarin sampai nggak? Sampai apa enggak? Belum Enggak ya? Belum. Enggak, kalau misalnya enggak nanti sambil cari-cari boleh, atau misal mau nggak dijawab ya silakan gitu ya. Tapi saya pinginnya sih ada yang berusaha mengerjakan gitu ya. Jadi di sini itu sekaligus apa ya? Sekaligus kita belajar yang mungkin kemarin belum selesai gitu. Ya, seperti itu. Nanti minggu depan sambil kita cocokkan bersama gitu ya. Oke. Nah, ini pun sama. Ini mungkin kalau yang ekspansi saya nggak paham ekspansi ada atau enggak yang kemarin ya. Kalau mau dicoba pokoknya silakan, intinya seperti itu. Nah, itu untuk review materi prasyarat, ada penugasannya, nanti saya minta bantuan dikumpulkannya di hari Selasa jam 23.59. Nah, nanti dikumpulkan di 2 tempat ya, berarti di e-kampus dan di Google Classroom. Gitu. Jadi saya sambil coba pakai e-kampusnya kira-kira bisa atau enggak gitu. Untuk saya buka tugasnya mahasiswa enak atau gimana gitu ya. Karena biasanya ada kendala kalau kita pakai e-kampus.
Oke, mungkin untuk hari ini saya sebatas kontrak perkuliahan dulu dan pendahuluan. Tadi tujuannya untuk pendahuluan itu saya masih review materi prasyarat untuk supaya supaya tidak ada yang miss di matematika teknik 1 kemudian dilanjut ke teknik 2 gitu ya, supaya nggak ada yang aneh gitu ya. Takutnya tadi kayak yang tadi Laplace belum disampaikan. Nah, nanti saya akan sampaikan berarti di matematika teknik 2 ya, karena itu penting untuk sistem kendali. Akun Unsika nggak bisa ganti nama pakai NPM. Iya, nggak bisa. Kalau akun Unsika kayaknya kan sama ya. Yang diganti tadi yang Google Classroom-nya pakai Google Classroom-nya aja, jadi NPM dan nama lengkap. Ibu. Iya, silakan Wahyudin. Wahyudin deh, Bu. Nah, ya. Untuk di Google Classroom itu kan ganti namanya di Gmail, Bu. Jadi nggak bisa juga. Oh iya gitu. Ibu, Iya. saran, Bu, dari saya, Bu. Boleh Firman. Jadi gini, Bu, yang udah saya coba, jadi nama lengkap, terus 20 underscore atau strip itu nanti 3 digit di belakang NPM, Bu. Kalau saya begitu, Bu. Boleh, kalau mau seperti itu boleh. Berarti itu tapi pakai ganggu ke email enggak kan ya? Enggak, Bu. Misalnya gini, Bu, Firman Ferdiansyah 20 strip atau underscore 006. Kalau saya begitu, Bu. Oh gitu. Nah, yang lain coba diikutin Firman ya. Jadi pakai nama, spasi ya, spasi, angkatan gitu ya. Berarti underscore 3 digit terakhir NPM. Gitu. Jadi saya tulis di situ ya. Untuk yang Google Class, silakan penamaannya berarti nama, spasi. Sebentar saya tulis di sini spasi, gini aja deh. Angkatan, underscore. Saya tulis di chat ya, 3 digit NPM terakhir. Oke. Sambil saya coba cek udah berapa banyak yang masuk ke Google Class. Untuk review materi prasyarat penugasannya ada yang mau ditanyakan? Jadi jangan terbebani dengan itu ya, dengan soalnya 9 dan lain sebagainya. Kalau misalnya memang memungkinkan untuk dicari tahu jawabannya atau seperti apa, silakan. Kalau misalnya memang tidak mau mencari atau seperti apa, nggak masalah. Jadi di situ saya saya gunakan untuk sampai mana, sejauh mana pemahaman pertamanya gitu aja. Nah, ini sudah dicoba Alfi bisa di awal. Oke. Berarti disamakan aja ya semuanya ya, pakai yang saya ketik di chat ya. Jadi nama, spasi angkatan, underscore 3 digit, NNP sampai ya, NPM terakhir. Ada yang mau ditanyakan di sini? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin untuk pertemuan pertama saya bisa cukupkan di sini dulu. Nah, Yusuf, ada yang mau ditanyakan? Sudah, Bu. Tidak. Oke, kalau jadi gini, pesan saya kan minggu depan sudah tahu ya, jelas ya kita akan mempelajari yang pertama itu sesuai dengan kontrak, berarti kita ke Deret Foyer gitu ya. Sebab kita ada 4 tadi, kemudian reference juga sudah ada. Nah, nanti kalau misalnya mau saya, boleh deh nanti saya cantumkan untuk e-booknya ya, e-booknya di Google Classroom ataupun di e-kampus, nggak tahu ya, saya belum coba yang di e-kampus. Nah, nanti silakan sambil dibuka-buka dulu di e-booknya gitu ya, sambil dipelajari dulu. Atau kalau misal nggak mau buka e-book, atau misal kalau anak sekarang ya sukanya buka Google kan ya, buka Google, googling atau misalnya lihat YouTube ada tentang Deret Foyer dan lain sebagainya, boleh silakan dipelajari dulu gitu ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya besok, nah itu saya juga minta kesepakatan tadi ya dengan teman-teman KM, apakah bisa kita ubah di 2 sesi saja, jadi nggak 3 sesi, kita mampatkan di 2 sesi, itu di 2 sesi, kemudian
Apalagi. Kemudian saya akan review dulu ya, untuk review jawaban ya, berarti jawaban dari yang ditugaskan hari ini. Jadi 30 menit pertama, mungkin besok saya akan menjelaskan penyelesaiannya singkat gitu. Gitu. Dean udah sampai mana, Dean? Itu rambut diapain sih? Sampai Purwakarta, Bu. Iya gitu. Emang dari mana ke mana itu? Dari Subang mau ke Purwakarta. Oh gitu. Bu, untuk iya, absen siapa? boleh nggak, Bu? Kalau ngirimnya itu kayak partisipannya, Bu, kayak waktu dulu. Ke saya, nggak usah deh. Gini aja, saya minta yang KM paling gini. Jadi KM udah punya daftar nama belum sih? Belum ya? Belum, Bu. Belum. Jadi gini, KM nanti saya share dari daftar nama yang di e-kampus ya. Saya nanti share ke KM. Nah nanti ke sayanya langsung ini aja. Misal pertemuan satu yang nggak hadir aja. Yang hadir nggak usah gitu. Gitu. Untuk screenshot paling screenshot tetap ya. Screenshot tetap sebagai tanda bukti saya soalnya ya. Tuh, jadi screenshot Jadi mau misalnya Walid kalau hadir Kenapa? semua nggak usah disetor ya, Bu? Kalau hadir semua nggak usah di-store, jadi langsung aja di yang grup itu, kan kita ada grup ya, Dwi ya, jadi langsung bilang aja kelas A 0, kelas B gitu, jadi langsung kayak gitu, jadi nggak ada keterangan siapa-siapa gitu, atau masuk semua atau gimana gitu ya. Kalau misal memang nggak ada yang nggak masuk, baru disampaikannya dengan nama gitu aja, jadi tetap harus ada harus ada yang disampaikan dulu ke saya supaya memudahkan saya nanti ketika misal ada mahasiswa, misal Dwi nggak bisa absen langsung ke e-kampusnya, nah nanti kan saya bisa yang checklist kan di e-kampusnya gitu Dwi. Gitu ya, jadi tetap dilaporkan ya untuk KM. Baik, Bu. Oke, sekalian nanti minta bantuan ya Wahyudin, Dwi sama Afan terkait kelas tadi ya, yang waktunya kan saya pinginnya 2 sesi ya, jadi kalau misal nggak ikut sesi yang awal, sesi pertama bisa ikut sesi kedua, atau misal ada yang mahasiswa nggak bisa di sesi kedua, bisa ke sesi pertamanya gitu. Tapi tetap nanti untuk penilaian dan lain sebagainya itu masuknya, soalnya kalau di e-kampus kan masing-masing kelas, jadi tetap masing-masing kelas nanti saya inputnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan lagi? Sambil saya izin stop share ya. Bu, untuk kedepannya itu absennya itu di e-kampus kan, kalau di e-kampus sesuai hari juga, Bu. Apa kayak gini lagi? No, gini loh, e-kampus itu ada waktu jadwal meeting di awal. Jadi gini, semua waktu itu disetting oleh dosen kan ya, disetting oleh dosen sesuai dengan jadwal. Nah, jadi sekarang kalau misalnya teman-teman mahasiswa buka e-kampusnya ada jadwal sampai akhir. Nah, tapi untuk realisasinya saya bisa masukkan juga di situ. Jadi ketika misal seperti saat ini ya, kemarin harusnya kita hari Rabu dan hari Jumat, kemudian realisasinya itu tanggal sekian, itu udah ada di e-kampus saya gitu. Jadi kalau mungkin di e-kampus mahasiswa mungkin tidak terlihat atau seperti apa, tapi di sayanya ada gitu ya. Atau coba sekarang sambil teman-teman mahasiswa buka e-kampusnya, apakah di situ terlihat kalau saya menulis jadwal utamanya, harinya, tanggal sesuai dengan jadwal, kemudian ada jadwal realisasi. Coba sambil dibuka. Jadi sudah saya sampaikan di situ, jadi jadwal yang seharusnya kapan, realisasinya kapan, itu ada. Nah, kemudian untuk link Zoom udah saya sertakan juga di e-kampus. Saya pingin cross-check apakah kedetek nggak di mahasiswa. Khawatirnya hanya ketampilan saya saja gitu. Coba saya minta bantuan siapa, terserah. Ada, Bu. Ada ya? Ada. Tanggal realisasinya ada? Ada, Bu. 5. Ada. Ya, kayaknya saya nggak ganti jam deh kayaknya tadi. Cuman ganti tanggal gitu. Iya, Oke, Bu. berarti link Zoom-nya masuk nggak? Masuk nggak linknya? Masuk, Bu. Masuk, oke, siap. Jadi nanti untuk di kelas lagi gitu ya, di tanggalnya itu udah sesuai yang di situ gitu ya. Kalau nanti realisasinya, nah nanti misal jamnya kan tadi dimampatkan jadi 2 jam ya. Nah nanti bisa saya ubah di realisasinya, atau
link Zoom-nya. Nanti kalau misalnya memang nggak melihat e-kampus, nah saya tetap akan share ke KM gitu ya. Khawatir memang gimana ya dengan adanya e-kampus mungkin kita agak sedikit harus ngebuka lagi gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya yang nggak sempat buka atau seperti apa, masih saya ada backup-an ya. Jadi saya sampaikan ke KM ataupun saya sampaikan via Google Classroom. Mungkin kalau di Google Class itu kan tampilannya lebih enak ya, lebih gampang gitu. Jadi lebih cepat gitu ya juga. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Cukup, Bu. Cukup, baik. Kalau Dean sih cukup-cukup aja ya, soalnya mau pergi dia gaya banget, pergi sendiri. Topik nggak diajak, Pik? Topik di mermaid. Renang, Bu. Tapi lagi nyelam, Bu. Bapak mau nanya, Bu. Apalagi Van emang bikin lama ya. Apa Van? Untuk tugasnya desain nggak sih, Bu? Tugasnya Ya, Bu, kenapa? Tugas tadi di share nggak? Di share-nya kenapa? Ya, maksudnya di share di Google Classroom atau di e-kampus, Bu? Saya Dua-dua. tadi Di e-kampus coba sekarang buka dulu e-kampus, ada penugasan nggak? Tapi saya belum kasih PowerPoint-nya. Apa? Ada Bu penugasan. Ada ya? Ada nggak? Coba Ada, cari. Bu. Ada kan? Nah, ada, cuman saya belum sertakan PPT-nya ya. Nah, jadi nanti saya ada backup-an dua-duanya. Jadi intinya saya akan merepotkan teman-teman dulu ya untuk yang semester ini. Saya sambil pingin menguji e-kampusnya gitu. Soalnya kalau yang semester lalu banyak memang kayaknya hampir semua dosen mungkin tugasnya nggak masuk ke e-kampus. Apa kemarin ada yang sudah pakai e-kampus di tugas? Ada Bu. Banyak. Siapa? banyak, Bu. Pak Bobi, Pak Boni. Pak Bobi, Bu. Oke, Pak Bobi, Pak Boni udah, berarti nggak ada kendala kan ya? Aman, Bu. Aman. Aman. Kalau aman berarti saya alihkan semuanya ke e-kampus gitu ya? Boleh. Boleh, Bu. Oke, jadi boleh kalau kayak gitu saya alihkan semuanya ke e-kampus karena kalau kemarin itu saya tugas itu masih sesekali, jadi ada error, kalau ada errornya, nah itu nggak ada backupnya kan gimana gitu ya. Nah boleh kalau kayak gitu berarti kita fix nih mau pakai e-kampus aja. Ya, Bu. Boleh kalau gitu saya fokus di e-kampus ya, mungkin nanti ada e-kampus sama KM gitu aja ya. Boleh, jadi yang di Google Class tadi mungkin saya akan delete ya untuk mata kuliahnya. Oke, kalau gitu kita fokuskan semuanya di e-kampus. Baik, saya akan share untuk PPT hari ini juga di e-kampus. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin saya cukupkan. Atau ada lagi yang tanya, Van, ada lagi nggak Van? Sekalian Van. Bu, saya mau pergi, Bu. Cukup. Lihat. Kalau cukup, ya udah berarti kita mungkin akhiri dulu. Tuh, diprotes tuh. Oke, kalau misalnya sudah cukup, berarti saya mungkin minta tolong teman-teman yang bisa on cam, bisa lah on cam sebentar. Ya on cam dulu lah. Sekarang yang screenshot siapa? Masih Walif atau udah lagi ada yang lain? Yang lain dong, Bu, gantian. Walif, Bu, Walif. Apaan, Bu? Afan boleh. Siapapun boleh lah. Evan, SS Pan. Nggak bisa. Tatang. Dean udah post. Ayo Oke, Pak, yuk. cepetan. Udah belum nih? Si Tatang. Taruh, Bu, si Tatang, Bu. Bu nggak liburan. Wah, saya udah setiap hari liburan di rumah. Oke. Udah belum nih? Udah kelihatan yang belum potong rambut, Raihan belum potong, Ganang belum potong tuh, Adi, Bu, saya udah ganteng. Faisal. Yang udah ganteng, aduh susah nih kalau nyebutin yang udah ganteng. Soalnya cowok semua kan ganteng semua berarti ya. Rizky Buku udah klimis, Bu. Aduh. Udah screenshot belum sih, lama banget. Yang screenshot siapa, Bu? Katanya Tatang, nggak jadi nih Tatang nih. Tatang Afan. Ya udah saya aja yang screenshot. Ya Ki, silakan. Ini nggak ada aba-aba loh screenshotnya. Orang 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada 2 slide ya, benar. Satu lagi.
1, 2, 3. Dah. Oke, makasih Rizky. Ya udah, kalau gitu cukup dulu pertemuan pertama. Masih enak ya, masih bisa senyum ya pertemuan pertama. Awas aja pertemuan kedua diem-diem aja ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu pertemuan pertama saya. Silakan dikerjakan dulu tugas prasyaratnya. Sampai ketemu di pertemuan kedua. Nah, nanti untuk jadwal yang tadi dijadikan 2 sesi, mungkin saya tunggu KM ya untuk kepastiannya. Terima kasih. Saya tutup dulu untuk pertemuan pertama kita. Terima kasih atas waktunya. Silakan dilanjut weekendnya. Dean, jangan lupa oleh-olehnya buat 1 kelas ya. Virtual ngasihnya gimana ya? Ya Bu, Oke. Nah udah ya, saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama.